Perkenalkan, kami dari TIH 2023 dan beranggotakan saya, Novita Putri Angelina, dengan 3 digit NIM terakhir 252. Dengan Muhammad Nasrullah dengan 3 digit NIM terakhir 256. Saya Rifika Martavia dengan 3 digit NIM terakhir saya 285. Di sini kami akan menjelaskan alur program pertukaran trade pada OS Simulator. Apa sih itu trade? Trade adalah unit eksekusi terkecil dalam sistem operasi yang memiliki ID trade, penghitung program, set register, dan tumpukannya sendiri. Trade adalah proses yang ringan, dikelola oleh proses sistem operasi yang lebih besar, dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk dijalankan. Jadi, trade bisa dibilang merupakan anak dari suatu program. Nah, dalam UTS kali ini kita akan mensimulasikan pertukaran dua trade dalam satu proses. Selanjutnya, ada pun program yang telah kita buat yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rifika Martavia. Silahkan. Oke, jadi di sini kita sudah membuat suatu program pertukaran dua trade dalam satu proses. Di sini kita mendeklarasikan judul program dengan nama trade test 1. Lalu selanjutnya kita membuat dua fungsi, yaitu subtrade 1 dan subtrade 2, yang dimana pada subtrade 1 kita menggunakan perulangan for untuk mencetak angka 1 sampai 10. Lalu kita cetak outputnya menggunakan write-len in subtrade 1, lalu mencetak angka 1 terlebih dahulu. Lalu pada subtrade 2 sama seperti fungsi subtrade 1, tetapi pada subtrade 2 kita mencetak angka 11 hingga 20 dan mencetak outputnya menggunakan write-len in trade 2 mencetak angka 11 terlebih dahulu. Kedua trade ini akan bergantian sampai keduanya mencapai angka terakhir yang dicetak pada trade 1. Angka terakhir yang dicetak adalah 10 dan 20. Selanjutnya, kita akan mengcopy program ini dan mempaste-nya pada menu compile program source. Kita langsung saja ke OS CPU Simulator. Nah, setelah program telah terpaste, kita compile programnya untuk menjadikan program di mana sebelumnya merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi tersebut ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa mesin. Lalu, selanjutnya kita simpan atau muat bahasa mesin ini ke dalam memori dengan mengeklik Load in Memory yang berada pada menu Assembly Code. Dengan start address, kita set pada standar, yaitu 140. Setelah selesai kita muat, maka bahasa mesin yang telah kita peroleh akan masuk ke dalam CPU instruction. Nah, untuk simulasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nasrullah. Nah, kan tadi sudah download atau dimuat pada memori. Lalu bahasa mesin yang kita dapatkan tadi itu akan masuk ke dalam CPU instruction in memory atau RAM. Nah, juga pada program list akan muncul deklarasi yang sudah kita buat tadi pada program, yaitu trade test 1 dengan start 140 dan tipenya yaitu R. Lalu sebelumnya jangan lupa pada input output kita centang stay on top-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada compiler, pada menu advance, pada OS 0 yaitu OS simulator, pada menu advance. Nah kan trade test 1 sudah masuk pada program list, tapi trade test 1 itu
belum masuk pada ready proses yang akan dieksekusi oleh OS simulator ini. Nah, untuk memasukkan test 1 ini ke dalam ready proses ini, maka kita klik create new process supaya masuk. Nah, sekarang test 1 sudah masuk. Lalu bisa kita jalankan. Sebelumnya untuk schedulernya kan ini selanjutnya FGFS kan kita menggunakan round robin. Lalu round robin time slash-nya itu kita set pada 3 ticks supaya mudah. Nah, kita start dengan CPU speed-nya itu secara default simulator ini. Bisa kita set. Nah, program akan berjalan. Lalu bisa kita amati pada menu views. Yang pertama yaitu view proses list-nya. Nah, di sini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu pada PID pertama itu ada test 1, P1T0 dan P1T1. Lalu ketiganya ini berjalan secara bergantian. Misal test 1 itu berjalan atau dalam status running, maka P1T0 itu dalam status ready akan dieksekusi selanjutnya. Lalu begitu pula dengan P1T1 dalam status ready. Lalu running nanti akan berjalan ke P1T0. Lalu yang test 1 akan berstatus ready lagi. Bisa kita close. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pada view log-nya. Nah, di sini kan ada OS activity log yang berjalan. Semisal kita ambil P1 itu move from ready to running state on CPU 0. Nah, bisa berganti pula yaitu move from running to ready state. Lalu selanjutnya pada view proses statistiknya. Nah, di sini sudah berjalan. Kan tadi kan RR time slash-nya dari round robin kita set ke 3 ticks, maka yang muncul di sini akan muncul 3 diagram. Karena tadi kita RR time slash-nya kita set ke 3 ticks. Kalau semisal tadi kita set ke 5 ticks, maka di sini juga akan muncul 5 diagram. Lalu bisa kita lihat, kita amati average proses waiting time-nya. Di sini sudah ada yaitu 3. Lalu selanjutnya ada view process state. Nah, di sini ada ready queue yang dimana sebelah kanannya itu adalah head atau kepala dan sebelah paling kiri itu adalah tail atau ekor. Nah, di sini juga CPU 0 itu berjalan untuk mengeksekusi head terlebih dahulu yang ada pada antrian. Semisal di sini ini 2 nanti akan masuk ke ini CPU 0 pada head itu terdapat thread kedua atau proses kedua, maka proses kedua ini akan masuk ke CPU 0 untuk dieksekusi. Lalu bisa kita lihat pada view utilization. Nah, pada view utilization ini kan terdapat memory utilization. Nah, memory utilization yang teralokasi yang teralokasi itu sebesar 256 dan yang masih bebas atau yang masih free itu sebesar 2304. Nah, pada persen CPU utilization, CPU 0 ini bekerja sebesar 90%. Bisa lebih dan bisa naik turun lah CPU untuk presentasi CPU utilization ini.
Lalu bisa kita lihat pada view memori. Nah, seperti tadi yang teralokasi itu sebesar 256 atau yang digunakan itu untuk menjalankan program ini sebesar 256, dan yang bebas atau masih free itu sekitar sekitar 2304. Lalu bisa kita lihat pada input outputnya di menu advance tadi, yaitu input output. Nah, programnya masih berjalan, yaitu masih pada thread 2 mencetak angka 19. Nah, programnya sudah selesai, yaitu pada thread 1 mencetak angka terakhirnya yaitu angka 10, dan pada thread 2 mencetak angka terakhirnya yang kita perulangkan itu yaitu angka 20. Maka program ini sudah selesai dijalankan pada OS simulator. Lalu bisa kita kembali pada OS kontrolnya, bisa kita stop. Nah, lalu program akan berhenti berjalan. Nah, untuk kesimpulan dari program pertukaran 2 thread dalam satu proses ini, yaitu semakin cepat CPU speed kita set, maka akan semakin cepat program ini diproses. Dan pada view proses, nah ini pada view proses statistiknya itu average proses waiting time yang kita dapatkan yaitu 3, kan semakin cepat diproses. Pada view proses statistik itu average proses waiting time-nya akan menunjukkan angka yang rendah, bisa di bawah 3 ataupun bisa di bawahnya lagi. Semisal di bawah 1 nanti akan mencetak sebesar 0, kemudian pada view process state, ready queue atau antrian yang ready akan terjadi pemrosesan yang sangat cepat. Nah, yang terakhir ini CPU 0 itu mengeksekusi proses atau thread atau proses terakhir atau proses 1 yang terakhir. Nah, ready queue kan akan bekerja itu pemrosesannya itu berjalan sangat cepat. Nah, hal tersebut itu dikarenakan waiting time yang kita dapatkan itu sangat rendah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.